Selamat sore Jemaat Every Nation, kembali kepada acara kita Sela. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan serta mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu, menerima kebenaran yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rancangan
Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini saya masih di dalam topik keuangan. Saudara, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang membuat saudara merasa nyaman kalau saudara duduk? Ya, saya saat ini sedang duduk di kursi di mana tidak ada sandarannya, ya, tidak ada sandaran belakang. Itu sebabnya saya harus berhati-hati, ya. Karena akan semakin nyaman kalau kita duduk di satu kursi di mana ada sandaran, di mana kita bisa nyandar gitu ya. Sandaran itu adalah diciptakan untuk menopang kita, menopang berat tubuh kita. Nah, itu kalau kita bicara tentang tempat kita duduk. Bagaimana dengan kehidupan kita? Amsal pasal 3 dimulai dari ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada dua hal yang dikatakan di ayat yang kelima dari Amsal 3. Yang pertama adalah mempercayai Tuhan, yang kedua adalah bersandar kepada pengertianmu. Dengan kata lain, kita tidak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Apakah pengertian kita itu buruk? Tidak, Bapak Ibu. Ayat ini tidak mengatakan bahwa kalau kita belajar, kalau kita menjadi ahli di bidang di mana kita memberikan waktu kita, itu bukan sesuatu yang buruk. Tetapi pada waktu keahlian kita, kemampuan kita, pengertian kita, koneksi kita menjadi tempat di mana kita bersandar, merasa nyaman, merasa itu yang bisa menopang kita, maka kita dalam keadaan bahaya. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang Tuhan ingin kita diingatkan adalah mempercayai Dia dengan segenap hati. Artinya bukannya kita bersandar kepada pengertian kita, tetapi sebaliknya kita bersandar kepada Tuhan. Kita mempercayai Tuhan yang menciptakan kita, yang mengetahui tentang kita untuk menetapkan jalan-jalan kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan luruskan jalanmu, maka aku akan melakukan apa yang kau mau aku lakukan. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kita mentaati Tuhan. Dan seringkali pada waktu kita mengalami keadaan yang buruk, kita cenderung berpikir apakah dalam keadaan seperti ini aku tetap perlu mengakui Tuhan di dalam setiap lakuku. Toh orang lain yang melakukan hal-hal yang melenceng sepertinya hidupnya lebih enak. Tetapi di sini justru Tuhan mengatakan sewaktu kita mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, apapun keadaannya, Tuhan yang akan meluruskan jalanmu. Kita lakukan yang pertama adalah mengakui Dia, bagian Tuhan berikutnya adalah meluruskan jalan kita. Dan selanjutnya firman Tuhan mengatakan jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan engkau berpikir bahwa engkau lebih tahu daripada apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Itu artinya. Dan Tuhan mengatakan takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Ini bagian kita. Bapak Ibu, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Dan bagian Tuhan adalah Dia akan memimpin jalan kita. Dia akan meluruskan jalan yang kita akan tempuh. Dan ada satu ayat berikutnya yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa hubungannya Bapak Ibu? Dengan berlaku benar, bertindak benar, bergantung kepada Tuhan dengan kesegaran kita, kesehatan kita. Dan ini bicara tentang menyegarkan tubuhmu. Ini bicara tentang perkara yang sifatnya jasmani, menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya Bapak Ibu, pada waktu kita mentaati Tuhan, bukan jiwa dan roh kita saja yang terpelihara, tetapi bahkan tubuh kita. Kalau kita stres dalam kehidupan ini karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu tandanya kalau kita menjadi stres. Setiap kita pernah mengalami stres karena kita beralih dari mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan, yang caranya kadang-kadang menurut kita tidak relevan dengan keadaan hari ini, maka kita mulai pakai kekuatan kita sendiri dan kita jadi stres. Dan nasihat firman Tuhan ini mengatakan bahwa pada waktu kita mengakui Dia di dalam setiap jalan kita, Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Artinya kalau kita bergantung kepada Tuhan, bukan hanya Dia yang memimpin kita, tetapi tubuh kita, kesehatan kita pun dipelihara. Dan kemudian kita masuk di dalam ayat yang banyak di antara Bapak Ibu sudah sering dengar. Firman Tuhan mengatakan, muliakan Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat yang terakhir, ayat ke-10 ini seringkali kita kutip. Seringkali kita hafalkan bahkan. Dan tidak ada yang salah dengan menghafal ayat yang ke-10. Tetapi kita perlu mengerti bahwa ayat yang 10 ini hanya terjadi karena ayat yang ke-9 ada kata maka di ayat yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Kita suka lumbung-lumbung kita diisi penuh. Melimpah, kita suka itu. Bejana pemerahanmu, ini bicara tentang anggur, akan meluap dengan air buah anggurmu. Nah saudara, hasil kita melimpah, keadaan kita baik, dan kita semua suka itu, dimulai dengan Tuhan mengatakan muliakan Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Dengan dikatakan hasil pertama dari penghasilanmu. Artinya apa? Kalau kita menerima hasil, apa yang kita pikirkan yang pertama tentang hasil yang kita terima? Banyak di antara kita memulai dengan berpikir begini, saya mau beli apa? Saya mau makan apa? Saya mau cari apa yang selama ini saya tahan karena kekurangan saya, keuangan saya mungkin kurang. Tetapi ayat ini mengatakan sebaliknya. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil yang pertama. Dengan kata lain, sewaktu kita menjadi orang yang bisa dipercaya, pada waktu kita mendapatkan, memulai dengan sesuatu yang kecil sekalipun, kita mulai dengan pemikiran saya mau memuliakan Tuhan dengan apa yang saya punya. Dan hasilnya Tuhan akan melimpahi kita dengan banyak perkara yang baik. Dan biarlah renungan kita pada sore hari ini mengingatkan kita, firman Tuhan berbicara tentang mempercayai Tuhan. Bukan bersandar dengan kehebatan kita, bersandar dengan koneksi kita. Maka Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan kita. Dan pada waktu kita mentaati apa yang Tuhan inginkan di dalam keuangan, kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan sumber berkatnya. Dan kita mau memuliakan Tuhan lewat keuangan kita. Maka Tuhan berjanji lumbung-lumbungmu akan diisi sampai penuh. Bahkan bejana pemerasanmu akan meluap. Engkau jadi berkat buat orang lain. Dan itu akan memuliakan Tuhan pada waktu engkau memakainya untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami diingatkan kembali bahwa Engkau merindukan untuk memberkati kami. Itu kerinduan Bapa yang baik. Izinkan kami untuk senantiasa bersandar kepada Engkau. Memuliakan Engkau dalam setiap laku kami. Maka Engkau akan meluruskan jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.